Yo, balik lagi bareng gue, 0 kali 4 save. Di video kali ini, gue mau bagi sebuah guide yang bener-bener krusial. Gue bakal bahas tuntas tentang cara rahasia memaksimalkan reward farming di game Rohan 2 Global, bro. Banyak banget teman-teman kita di komunitas yang mengeluh bingung bagaimana cara mengumpulkan token Ruby secara efektif. Padahal, kalau lo semua paham formula dan taktik dasarnya, lo bisa dapat sumber cuan yang sangat stabil setiap harinya, bro. Maka dari itu, gue udah merangkum 3 metode utama yang paling ampuh. Biar progression akun lo makin cepat dan tabungan lo makin melimpah ruah. Yuk langsung aja, kita bedah semua rahasianya sekarang. Mari kita masuk ke pembahasan metode yang pertama. Langkah awal yang paling wajib lo lakukan adalah membeli PES bulanan game. Gue harus ingatkan kembali, game Rohan 2 ini benar-benar menerapkan aturan murni. Sistem ekonomi di dalam game dirancang sangat ketat. Fitur utama, trade market atau marketplace. Game tidak akan pernah bisa diakses oleh para pemain gratisan. Jadi kalau lo mau benar-benar fokus mencari cuan, lo harus rela modal awal membeli PES bulanan. Nah, fitur ini namanya Premium Subscription yang harganya $20 Amerika untuk per bulannya. Bro, mari kita bedah dan jelaskan keuntungan premium ini. Keuntungan nomor 1 adalah exchange fee discount, di mana sales fee dikurangi dari 50% menjadi 10% saja. Keuntungan nomor 2, yaitu Crown Exchange Fee Discount, yang memotong biaya penjualan. Keuntungan nomor 3 adalah Personal Trade Fee Discount, untuk menghemat biaya transaksi. Keuntungan nomor 4 yaitu Ruby Minting Fee Discount, yang memotong sales fee minting menjadi 0%. Keuntungan nomor 5 adalah Increase Crown Acquisition from Combat Reward, berupa kenaikan 10% perolehan Crown. Keuntungan nomor 6 yaitu Hunting Helper, di mana fitur Unlimited Hunting Helper bisa langsung tersedia penuh. Terakhir, keuntungan nomor 7 adalah bonus Attendance Reward, yang memberikan grow support items secara rutin, bro. Setelah PES lo aktif, lo bisa langsung memanfaatkan fitur auto hunting secara maksimal untuk akun lo. Gua sangat menyarankan lo buat melakukan FA 24 jam penuh tanpa henti setiap hari. Biarkan karakter lo melakukan grinding monster secara otomatis. Dari aktivitas FK non-stop ini, karakter lo bakal mengumpulkan koin Rohan atau Korn dalam jumlah besar. Korn, inilah yang menjadi mata uang utama untuk lo tukarkan menjadi kepingan token Ruby yang berharga. Semakin lama lo F, semakin banyak Korn terkumpul. Lanjut ke metode kedua yang nggak kalah gacor. Lo wajib melakukan aktivitas farming rutin di area terbaik untuk mencari koin. Gue mau koreksi sedikit berdasarkan update data. Memang kalau kemarin map Liom adalah tempat tercepat untuk mendapatkan banyak Korn. Tapi untuk sekarang, peta terbaik dan paling cepat sudah berpindah ke Armenas. Lihat deh ke layar. Putaran ekonomi sirkulasi Korn terbesar di server saat ini dipegang oleh Armenos. Jadi pastikan lokasi grinding lo dipindah ke sana. Di map Armenos ini, spawn rate monster banner-banner sangat ramai dan cepat. Peluang lo untuk memanen Korn dalam jumlah masif terbuka sangat lebar sekali. Gak cuma dari map, lo juga bisa memanfaatkan dungeon buat mendapatkan Korn secara konsisten setiap hari. Taktiknya, lo wajib masuk ke Dungeon Temple of Greed yang stage 2. Di sini, batas minimal level masuk adalah level 31. Sedangkan karakter gue sekarang level 35. Sangat aman buat dibantai. Bro, hadiah yang tersedia murni, memberikan koin Rohan atau koin instan, dan cepat. Jadi, jangan sampai lo kelewatan absen dungeon harian. Sekarang kita bedah metode ketiga yang benar-benar mantap. Metode ketiga adalah dengan menjual berbagai equipment berharga di dalam marketplace game selama lo melakukan FK 24 jam. Atau saat lo aktif farming di map utama, lo pasti bakal mendapatkan banyak sekali drop item. Monster level tinggi sering menjatuhkan berbagai macam material, mulai dari ancient, accessories, enhancements, stone, hingga berbagai equipment level tinggi kasta rare, berwarna biru murni. Gue ingatkan, jangan pernah lo simpan semua item itu sendirian di tas. Pilah dan periksa
setiap equipment yang lo dapet. Cari item yang punya sub-option paling bagus. Setelah itu, langsung daftarkan item tersebut ke marketplace. Ketika ada player sultan yang membeli equipment lo bakal langsung menerima reward farming berupa ruby. Nah, setelah lo berhasil menerapkan 3 metode tadi, kepingan ruby lo pasti bakal terkumpul sangat banyak. Langkah selanjutnya adalah mencairkan ruby tersebut menjadi uang. Buka menu utama game. Lalu, masuk fitur Cross RAM untuk memulai proses. Jalankan proses minting dari ruby menjadi token RUB X ekosistem ekonomi. Di dalam game, Rohan 2 ini terhitung sangat stabil banget karena harga token RUBYX di pasar bursa kripto cenderung tetap dan kokoh. Harga RUBYX bertahan di angka $0,1 Amerika secara konsisten. Kesimpulan dari guide kali ini benar-benar sangat jelas. Kombinasi dari 3 metode utama tadi adalah kunci sukses lo di Rohan. Pertama, beli PES bulanan lo agar trade market bisa terbuka secara murni. Kedua, setting karakter. Lo buat F 24 jam, non-stop, tanpa ada waktu yang terbuang. Ketiga, tempatkan lokasi F-Claw di map Armenus, serta selesaikan dungeon harian. Nah, dari seluruh isi guide reward farming yang udah gue jelaskan tadi, apakah lo sudah mulai pindah lokasi ke Armenus? Jangan lupa subscribe channel gue biar lo nggak ketinggalan update info seputar Rohan 2. Dari gue 0 kali 4. Sif pamit dulu. See you di next video tips cuan selanjutnya. Ciao dan salam sukses.